Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya pembahasan mengenai tentang barisan dan deret akan dilanjutkan pada subbab yang kedua, yaitu tentang teorema limit. Karena di dalam barisan itu konvergensinya ternyata ada kaitannya dengan limit, maka di sini properties dari limit yang akan berperan di dalam barisan akan didetailkan di dalam teorema limit di pembahasan subbab yang kedua di barisan dan deret. Pembahasan pertama di dalam teorema limit di barisan dan deret ini, di definisi 2.1 dia menyebutkan bahwa kalau saya memiliki barisan X sama seperti Xn itu sebagai anggota dari barisan kita, bila dia dikatakan terbatas di sini, nah ini ada istilah terbatas jika terdapat bilangan, ya, bilangan real. Nah ini mohon maaf ada typo, jadi di sini merupakan bilangan real. Bilangan realnya berupa apa? M, ya. M-nya dia positif. Nah, sedemikian sehingga maka berlaku hubungan seperti ini, ya. Barisan kita yang ada di dalamnya pasti masih berada di normnya itu kurang dari sama dengan N. Nah, dari sini di mana N-nya merupakan anggota bilangan asli, ya. Di sini N-nya tetap berjalan. Seperti di definisi barisan kita, N-nya berjalan 1 sampai tak hingga. Nah, norm dari barisan kita itu dia berada di kurang dari sama dengan N. Nah, ingat norm itu dia berada di rentang, dia memiliki dua nilai positif dan negatif. Jadi di sini bisa dikatakan Xn yang kita miliki itu berada di lebih besar sama dengan dia karena norm, ya. Di sini min M dan kurang dari sama dengan N gitu. Jadi karena dia norm di sini terbatas oleh M yang positif dan negatif, maka dia dikatakan barisan kita barisan yang bounded di sini atau terbatas begitu. Selanjutnya di teorema titik 2 ini memperkuat relasi antara barisan yang konvergen. Ya, barisan teman-teman yang konvergen ini itu pasti dia terbatas. Jadi di sini ada jaminan kalau teman-teman punya barisan dan konvergen. Ingat konvergen itu sebagai titik limit dan titik limit itu merupakan titik berkumpulnya barisan kalian berhentinya di satu titik. Maka karena dia berhenti di satu titik ada starting point, ada berhentinya dia di mana, pasti dia di sini sudah terbukti terbatas gitu. Buktinya di sini kalau ada saya punya barisan, limitnya saya sebut di sini dia di X, ya, di X. Nah, diberikan epsilonnya sama dengan 1. Karena di sini biasanya epsilonnya positif, saya ambil 1 saja. Sembarang, ya. Karena epsilon di sini arbitrary. Jadi teman-teman bisa ambil berapapun selama dia positif. Saya ambil angka 1, maka terdapat bilangan asli K. Maka bilangan asli K ini akan ada persekitaran, ya. Kalau saya ambil K-nya, terserah K-nya di sini, berarti ada yang K ke kanan sebanyak 1 cm, yaitu ada K plus 1, ada K-1 sebagai jari-jari persekitaran K itu. Karena epsilonnya di sini sama dengan 1. Sedemikian sehingga, nah di sini saya mau mencoba menjarakkan barisan saya dengan limitnya. Harusnya dia kurang dari epsilon. Epsilonnya saya ambil 1. Untuk setiap N lebih besar daripada K sama dengan. Jika mengaplikasikan pertidaksamaan segitiga, ingat kita punya pertidaksamaan segitiga atau triangle inequality. Jadi di sini kita punya Xn. Ya, Xn yang awalnya barisan kita, saya munculkan karena pertidaksamaan segitiga harus ada 3 variabel di sini, 2 variabel yang berbeda, jadi di 3 tempat, yaitu di sini sama aja dia 0. Jadi tidak mengubah wujud aslinya dia gitu. Terus kemudian ingat dia dengan pertidaksamaan segitiga, maka muncullah kata yang awalnya sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Saya ubah yang awalnya satu rumah menjadi berbeda rumah. Berdasarkan pertidaksamaan segitiga, dia akan tandanya berubah kurang dari sama dengan. Jadi ada 2 rumah yang berbeda. Nah, ingat sehingga yang kita miliki di sini karena ada persekitaran epsilon 1, maka karena dia konvergen, nah ini dia syaratnya barisan yang konvergen, maka pasti dia kurang dari epsilon. Nah, epsilonnya 1. Nah, ini dia hasilnya yang awalnya dia kurang dari sama dengan di sini menjadi kurang dari. Efeknya dari di sini
efek dari angka 1 yang ada di sini kita bisa tuliskan di sini. Karena di sini jarak dari xn dan x. xn dan x jaraknya kurang dari 1, kurang dari epsilon, dan di sini x-nya tetap ditulis. Di sini 1 plus norm x. Nah, jika saya mengambil M itu sebagai supremum. Supremum itu yang paling tinggi ya, yang paling tinggi di antara semua barisan kita, ada x1, x2, x3 dan x berapapun. Nah, dan yang paling endingnya di sini 1 per x yang ini. Kita mau uji ya. Kita di sini yang paling tinggi 1 per x-nya, x1, x2 itu yang paling tinggi itu n. Ya. Karena apa? Di sini ternyata dia terbatas pada 1 per x gitu. 1 plus x di sini gitu. Karena dia terbatas pada 1 plus x, norm x di sini, maka kalau saya ambil supremum ternyata dia supremum itu yang paling tinggi, berarti batasnya yang paling gede. Karena dia yang paling gede supremumnya, maka di sini norm xn ya, barisan kita itu ternyata dia terhentinya atau dibatasi oleh barisan m, di mana m itu supremum dari semuanya, dan ini itu include di sini. Jadi yang awalnya dia tidak tahu ini di mana, ternyata di sini kita ambil yang paling gede saja. Ini katakanlah yang kecil, ternyata ini yang paling gede. Kita ambil yang paling gede, dan yang paling gede ternyata mengcover yang kecil-kecil, jadi yang paling gede inilah sebagai batas endingnya dia gitu. Saya punya angka 1 sampai 0, berarti dia terbatas pada angka 1 dan 0 begitu. Nah, di sini karena dia konvergen pasti dia terbatas. Di teorema ini terbukti. Selanjutnya, sifat yang perlu kita ketahui dari teorema limit adalah di teorema 2.3 ngomong bahwasanya kalau saya mempunyai dua barisan x dan y, x terdiri dari anggota xn, y juga anggotanya yn, merupakan barisan dari bilangan real yang konvergen ya. Kalau x konvergennya dia ke x, kalau y dia konvergennya ke y. Di sini ngomong x dan y secara berurutan. Maka kalau saya punya c juga, dia anggota bilangan real, akan berlaku seperti ini ya. Barisan ketika dijumlahkan, diselisihkan, dikalikan, dan dikalikan dengan konstanta, pasti dia akan konvergen ke asalnya juga ya. Asalnya kalau dia x konvergen kemana? Ke x. Kalau dijumlahkan pasti dia konvergennya tanpa harus mengoperasikan barisan yang kalian miliki. Oh, x saya jumlahkan dengan y dulu, baru saya cari nilai konvergensinya. Tanpa harus melakukan operasi itu, teman-teman bisa menggunakan teorema ini untuk membuktikan kalau x konvergen ke x dan y konvergen ke y, operasi dari barisan itu juga berdampak pada operasi pada titik konvergenannya gitu. Kalau plus ya berarti dia tinggal dijumlahkan saja titik konvergensinya. Kalau diselisihkan, tinggal diselisihkan saja titik konvergensinya. Begitu juga perkalian dan perkalian dengan konstanta. Gitu. Jadi mempermudah tanpa harus mengoperasikan dulu barisan kita. Gitu. Selanjutnya ini yang untuk yang pembagian ya. Karena pembagian ada syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0, maka di sini dibuat teorema yang part 2-nya. Kalau z-nya tidak boleh sama dengan 0, maka ya sama. Kalau x konvergen dia ke x, z-nya dia juga merupakan bukan penyebut yang 0, maka konvergensinya ya sudah sama gitu. X per z gitu. Contohnya, kalau saya mempunyai limit ya 2n plus 1 per n itu sama dengan 2, buktikan apakah ini benar apa tidak ya. Jika diberikan x-nya sama dengan 2 dan y-nya sama dengan 1 per n, nah kita tinggal lihat nih, ininya di sini kan barisan kita kan wujudnya bisa direpresentasikan menjadi x-nya angka 2 dan y-nya 1 per n. Nah, jadi x-nya plus y itu ya sama dengan 2 per 1 per n. Ya. Samakan penyebut, nanti hasilnya ini 2n plus 1 per n. Gitu. Jadi di sini 2n per n sama 1 per n. Gitu. Bisa kita representasikan seperti ini. Nah, dijadikan 1, jadi 2n plus 1 per n. Itu sebagai operasi x plus y. Nah, dari teorema sebelumnya, tanpa kita harus ya berpusing-pusing mencari operasi ini dulu baru dilimitkan, kita bisa melimitkan ya. X-nya limitnya ke berapa? Karena dia barisan yang konstan, pasti dia konvergen ke titik konstanta itu tadi, angka 2. Dan limit y-nya itu berapa? Y-nya 1 per n. Dari yang kemarin sudah kita pernah evaluasi, 1 per n itu konvergennya dia ke 0, jadi 2 ditambah 0 sama dengan 2.
Kalau teman-teman melakukan operasi secara masing-masing seperti ini. Atau hasilnya pasti akan sama ketika teman-teman mengoperasikan 2N per 1 per N, teman-teman limitkan. Gabungan dari keduanya juga bisa, hasilnya pasti akan sama. Begitu. Selanjutnya, teorema yang membahas tentang barisan lagi yang konvergen terkait dengan limitnya ya. Kalau saya punya X itu barisan yang konvergen, nah barisan saya yang saya miliki itu Xn-nya dia lebih besar sama dengan 0. Jadi barisan saya itu hanya bisa dibilang di sini barisan yang 0 ke positif saja. Bukan merupakan barisan yang negatif ya. Di sini Xn saya yang positif saja. 0, 1, 2, 3 gitu. Untuk N-nya berjalan dari 1 sampai tak hingga. Maka X itu sebagai limitnya dia, ya, X itu sebagai limitnya dia, pasti dia limitnya juga berada di lebih besar sama dengan 0 juga. Ya, tidak mungkin barisan yang saya ini awalnya negatif, tiba-tiba barisan yang positif ternyata dia limitnya negatif, tidak gitu. Karena barisan kita hanya barisan yang berada di area positif saja, misalnya berangkat dari 0 sampai misal 100 gitu. Pasti dia titik konvergensinya di antara ini gitu. Tidak mungkin tiba-tiba barisan 0 sampai 10 konvergensinya di angka negatif 2 begitu. Jadi di sini ada jaminan kalau barisannya positif, pasti titik limitnya berada di angka positif juga. Buktinya, anggap bahwa kesimpulan dari pernyataan tersebut tidak benar ya, tidak benar. Karena di sini kita mau menggunakan pembuktian yang kontradiksi ya. Jadi di sini tidak benar yang mau kita buktikan. Ya, kalau yang tidak benar dari X-nya berarti ya kebalikan dari lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0 kan 0 sampai positif yang tak hingga. Jadi kebalikannya apa? 0 yang lebih kecil. Jadi di sini kebalikannya X kurang dari 0 karena kita mau membuktikan yang kontradiksi. Nah, selanjutnya karena di sini X-nya kurang dari 0, maka terdapat epsilon, di mana epsilonnya juga kita ambilnya di antara ini. Di antara ini ya. Epsilonnya di antara ini, Bu katanya epsilon positif. Iya, epsilonnya positif karena dia masih berada di sini jaraknya. Jadi nanti dia merupakan yang positif juga. Meskipun dia berada di area negatif. Karena X konvergennya dia di X, nah, maka terdapat bilangan asli K. Sedemikian sehingga Xn yang kita miliki itu dia karena dia konvergen ya, karena X konvergen maka dia masih berada di persekitaran epsilon yang kita ambil epsilonnya di sini di area negatif gitu ya. Meskipun epsilon itu pasti positif. Tapi di area negatif karena Xn-nya dia konvergen pasti dia berada di persekitaran yang positif dan yang negatif. Nah, secara khusus diperolehnya di sini berarti Xk-nya kurang dari X plus epsilon. Xk-nya kurang dari X plus epsilon. Kenapa? Karena di sini Xn ya. Xn yang lebih gede. Berarti Xk-nya yang lebih kecil. Kenapa kayak K-nya lebih kecil? Karena K-nya di sini dia berdasarkan yang di awal tadi. N-nya sama K-nya pasti lebih besar N-nya gitu. Jadi Xk-nya yang lebih kecil ya pasti dia berada di kurang dari X plus epsilon. Pasti gitu. Yang kecil aja berada di kurang dari yang besar ini. Apalagi yang kecil XK karena N-nya yang lebih besar, K-nya yang lebih kecil. Nah, dari sini ingat epsilon di sini dia min X. Karena kita mengambil area yang min X ya. Jadi di sini X-nya tulis tetap, epsilonnya diganti sama min X. Maka ketemu 0. Nah, di sini kelihatan ya. XK-nya ternyata dia kurang dari 0. Namun hal ini kontradiksi dengan Xn-nya yang harusnya kurang dari 0. Padahal ini malah Xk-nya yang kurang dari 0, enggak Xn-nya. Gitu. Jadi di sini apakah enggak ada jaminan? Kenapa? Karena Xk-nya dia yang lebih kecil. Ya, yang lebih kecil. Kita nggak bisa menjamin yang lebih besar. Kita nggak bisa jamin. Kecuali yang lebih besar sudah termasuk, pasti yang kecil juga termasuk. Nah, gitu. Jadi di sini hanya terjamin Xk-nya dia yang kurang dari 0, kurang dari epsilonnya yang 0 di sini malah 0 gitu. Nah, tapi di sini Sn-nya nggak terbukti gitu. Nah, oleh sebab itu yang seharusnya Xn-nya kurang dari 0 malah di sini Xk-nya dia kurang dari 0. Hal ini kontradiksi ya. Kontradiksi yang kita mau bahwasanya X-nya yang kita mau di sini dia ternyata dia malah sama dengan 0 Xk-nya di sini. Dari yang sudah kita tahu bahwa sama dengan 0 di sini,
itu merupakan area yang sudah kita larang ya. Karena kita membuktikan terbaliknya, yang kurang dari, yang lebih besar, yang di sini lebih besar dari sama dengan 0, berarti 0 include. Berarti itu masuk bukan area pembahasan dari yang kurang dari. Itu reason kenapa dia kontradiksi. Sehingga yang awalnya X-nya kurang dari 0 itu berarti pernyataan yang mau anggap kita benar ternyata dia salah. Jadi asumsi kita X kurang dari 0 itu salah, maka yang benar ya premi awal gitu. Jadi pengandaian yang kita gunakan ini salah, maka pengandaian yang saya gunakan kita tidak bisa mengambil pengandaian yang saya gunakan. Jadi premi yang xn-nya ini berarti yang benar adalah yang berada di teorema. Karena kebalikannya kita terbuktinya di sini dia kontradiksi, artinya tidak sesuai. Jadi balik lagi ke kesimpulan bahwa yang benar itu adalah xn-nya harus lebih besar sama dengan 0. Bukan dia sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 0. Sudah harus dia lebih besar sama dengan 0. Oke, di teorema 2.5, lanjut lagi di 2.5 ini ngomong bahwasanya kalau saya punya dua barisan yang berbeda, xn dan yn, merupakan dua barisan yang sama-sama konvergen. Nah, konvergennya dia kemana gitu kan? Dia di bilangan xn dan yn gitu. Maka limitnya dia juga pasti ya, karena limit merupakan titik konvergensi, secara langsung kita bisa mencari limitnya juga pasti akan berlaku. Kenapa? Karena di sini yn-nya angkanya yang lebih besar. Ya, istilahnya kalau saya punya barisan, xn-nya saya berada di angka 1 sampai 100. Nah, 100 sampai 200 pasti titik limitnya xn itu berada di sini dan yn itu berada di sini gitu. Jadi tidak mungkin bahasan yn barisannya itu 100 sampai 200 tiba-tiba titik konvergensinya di angka 10, tidak mungkin. Pasti dia di area barisan itu juga gitu. Karena di sini sudah mensyaratkan yn-nya yang lebih besar. Nah, buktinya di sini kalau saya punya zn itu selisih antara yn dan xn. Nah, kenapa kita bisa selisihkan ini? Karena y-nya yang lebih besar di sini ya. Sehingga z itu merupakan selisih antara y dan x. Kenapa? Karena di sini titik konvergensinya dia kita selisihkan y dulu, y min x. Ya, jadi di sini y min x. Maka zn di sini pasti dia positif karena z-nya yang lebih besar. Dengan menggunakan teorema yang sebelumnya, ya pasti dia di sini z itu pasti dia positif. Nggak mungkin nggak, karena z-nya di sini dia positif, lebih besar daripada 0 positif, pasti limitnya dia juga pasti dia berada di yang lebih besar daripada 0. Ya, pasti tidak mungkin zn itu 0 sampai tak hingga positif, tiba-tiba limitnya berada di negatif. Gitu. Makanya di sini 0 itu lebih besar sama dengan limit z-nya itu lebih besar daripada 0. Sehingga ingat definisi z di sini apa? Z ini merupakan selisih dari y min x. Maka y itu apa? Y-nya di sini merupakan yn, ya, barisan yang kontennya di sini berisi yn, maka di sini limit dari z ya limit dari y dikurangi limit dari x. Jadi di sini sebenarnya ada yang bisa dituliskan lagi di sini limitnya x gitu. Jadi limit y min limit x-nya. Y-nya itu kan kontennya yn, x itu xn-nya. Sehingga karena selisih dari limitnya itu dia lebih besar daripada 0. Ingat di sini selisihnya dia lebih besar daripada 0. Otomatis barang yang lebih besar daripada 0 limitnya pasti yang pertama itu pasti lebih besar gitu. Misalnya 5 dikurangi 3, pasti yang pertama ini lebih besar. Yn-nya pasti lebih besar karena dia mintanya dia di sini positif. Pasti dia positif. Beda kalau 3 dikurangi 5. Nah, hasilnya kan dia negatif. Jadi tidak ada jaminan ya. Yang kedua ini pasti dia lebih besar gitu ya. Di sini kalau bahwa ada jaminan dia positif, jadi yang pertama selalu lebih besar. Makanya di sini yn-nya selalu yang lebih besar daripada xn atau sama dengan. Kalau dia keduanya bisa sama karena di sini harus bisa kita sebutkan 0. Jadi dua hal yang sama bisa. Seperti itu. Selanjutnya di teorema 2.6. Lagi-lagi kita membahas tentang limit. Ya, kalau x itu konvergen dan posisinya barisan saya itu yang isinya xn itu dia lebih besar atau sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Jadi bisa diistilahkan barisan saya itu ada yang membatasi yaitu A sama B. Isinya di sini apa? Xn ya, baik x1, x2, x3, x4 sampai berhentinya dia di B. Nah, maka limitnya dia pasti berada di antara lebih besar sama dengan A
dan kurang dari sama dengan B. Misal A-nya ini angka 1, ini angka 10, pasti dia limitnya di antara 1 sampai 10. Tidak mungkin dilepas lebih besar lagi atau kurang dari gitu. Secara logika seperti itu. Nah, buktinya diberikan Y merupakan barisan yang konstan. Contoh ya di sini kalau misalnya salah satu kasus yang bisa kita buktikan yaitu di sini barisan yang konstan B semua isinya. Berdasarkan teorema sebelumnya bahwa barisan yang konstan itu barisan yang konvergen. Nah, barisan yang konvergen, maka di sini Y-nya di sini yang lebih besar dari pada X itu pasti dia limitnya juga sama. Itu karena konstan, limitnya X juga pasti yang lebih kecil juga pasti dia angka B. Yang lebih besar pasti angka B karena konstan. Dengan cara yang sama dapat ditunjukkan bahwa ini yang untuk kasus kurang dari ya. Kurang dari. Ya, yang B di angka tertinggi. Kalau yang A di angka terendah, hasilnya ya sama. Cari angka yang lebih kecil lagi, pasti dia angka yang di sini barisan konstannya berupa A semua. Ya, sampai dia di sini tak hingga dia sampai di sini dia A ya, karena di sini mentoknya di A, maka di sini ya. Dia di sini A semua gitu. Nah, diambil berapapun pasti dia lebih kecil daripada barisan yang Y ya, karena X-nya lebih kecil daripada Y. Jadi di sini kalau diambilnya A itu merupakan yang paling kecil di antara limit X, ya pasti Y-nya kan lebih kecil gitu. Yang paling kecil berarti kan Y-nya ada yang lebih kecil yaitu X, X-nya ada yang lebih kecil yaitu A gitu. Jadi mentok di A, paling yang luas kiri. Jadi untuk mentok yang di B, karena X-nya itu mentoknya di Y, ada yang lebih gede dan Y-nya mentok di B, maka ini sebagai batasnya dia. Limitnya dia juga pasti berada di antara A dan B, yang paling bawah A, yang paling atas B. Nah, ini ada istilah baru lagi, squeeze theorem. Jadi teorema untuk meringkas di sini. Apa yang diringkas? Lagi-lagi di sini bahas tentang limit. Tapi di sini saya biasanya memunculkan 2. Sekarang coba kita munculkan 3. Jadi di sini saya punya X dan Y dan Z. Ketiga-tiganya merupakan barisan ya, barisan dari bilangan real, di mana barisan bilangan real itu posisinya itu Xn, Yn, dan Zn itu yang lebih besar adalah Zn. Nah, Zn. X-nya ada yang lebih gede yaitu Y, Y-nya lebih gede yaitu Z. Ya, jadi ini urutannya dia. Nah, sehingga kalau misalnya saya memiliki, saya nih ternyata limit Xn itu sama dengan limit Zn. Yang paling kecil, limitnya itu sama dengan limit yang paling gede. Nah, di sini posisi Y-nya bagaimana gitu. Ternyata Y-nya juga pasti dia konvergen. Nah, konvergensinya Y-nya kemana? Karena Y-nya berada di antara X dan Y, dan ini adalah dua angka yang sama, X dan Y, pasti limit Y-nya juga sama seperti X, sama seperti Y. Jadi ibarat kata Yn itu berada di titik konvergensinya di angka Xn dan Yn. Nah, Xn dan Yn ini kan lebih besar, tapi di sini ada syarat Xn sama dengan Yn. Nah, yang ini yang besar sama dengan yang kecil, misal sama-sama di angka 2, pasti Yn di sini juga berada di angka 2 juga, titik limitnya. Nah, itulah kenapa limitnya bisa kita ringkas ya. Limit Yn yang awalnya dia punya yang paling kecil dan yang paling besar, ternyata dia sama. Jadi dia squeeze theorem untuk meringkas saja. Yang awalnya 3 jajar-jajar, kalau ada 2 yang sama, pasti di tengahnya ini sama juga. Buktinya, B itu sebagai limit dari Xn dan Zn. Ingat yang diketahui di soal di sini, dia sama ya. Di sini sama. Limit Xn dan limit Zn dia sama. Maka di sini saya sebut W ya, sebagai limit yang sama itu tadi. Jika terdapat epsilon positif, maka konvergensi dari X dan Y itu pasti ke W. Ingat titik limit itu sebagai titik konvergensi, maka akan terdapat bilangan asli K, maka N-nya yang lebih besar pun daripada K akan berlaku berapapun ya, berapapun diambil N yang lebih besar daripada K atau K yang lebih kecil daripada N, kita limitkan ya, Xn dengan W. Kenapa dengan W? Karena di sini titik limitnya. Dan Zn dengan W, di sini juga titik limitnya. Karena konvergen harus kurang dari epsilon. Berdasarkan hipotesis yang berkaitan, nah di sini kita ngomong bahwasanya ingat di sini posisi Y itu berada di tengah X dan Z. Jadi posisi Y berada di tengah antara X dan Z. Jadi kita bisa representasikan karena sifat konvergensi itu tadi ya sama gitu. Selisihkannya dengan hipotesis tadi
kita selisihkan ketiga ruas dengan W semua sebagai titik limit atau konvergensi dari yang sudah diketahui, yaitu X dan W untuk setiap X anggota bilangan asli. Nah, selanjutnya kalau memang sudah, di atas tadi sudah dijelaskan bahwa X itu dia diselisihkan dengan W, sama Y juga dia diselisihkan dengan W, sama juga Z juga diselisihkan dengan W. Ingat, selisih dari mereka ini sudah terbukti karena konvergen ya, sama, berarti dia masih kurang dari epsilon. Nah, ini. Jadi kenapa? Karena dia rentang paling bawah, kita bisa tuliskan min epsilon. Jadi selama dia masih berada di epsilon, maka dia konvergen. Nah, di sini terlihat yang tersisa hanya ini, ya. Karena Y itu masih berada di rentang epsilon positif dan epsilon negatif untuk sembarang nilai N di sini diambil, dimasukkan di sini, maka untuk epsilon positif terbukti, ya. Nilai yang berada di antara dia yang positif dan dia yang negatif, pasti nilai itu sebagai nilai yang menunjukkan persekitarannya dia. Karena persekitarannya masih berada di epsilon, berarti jarak antara YN dan W, di mana W itu belum tahu ini posisinya sebagai apa, ternyata dia masih berada di rentang epsilon, maka yang W-nya posisinya belum merupakan limit dari Y, ternyata dia limit dari Y. Otomatis karena dia merupakan limit dari Y, berarti dia konvergennya juga ke W juga. Jadi W yang awalnya konvergen di X dan Z, ternyata dia menurunkan fungsinya karena dia berada di antara keduanya. Selanjutnya, nah ini pengembangan dari konvergensi barisan selanjutnya di teorema 2.8. Dia ngomong bahwasanya di sini kalau saya punya barisan Xn konvergen ke X, maka di sini muncullah tanda norm di sini. Gimana nih kalau saya barisannya dinormkan? Norm itu sebagai apa? Absolute value-nya dari konvergensi dari barisan saya ini ternyata dia menginduk juga gitu. Kalau saya punya barisan saya normkan, ternyata absolute konvergennya dia juga di norm X. Jadi di sini adanya istilah absolute konvergen untuk mengabsolutkan bilangan atau barisan teman-teman yang miliki. Jadi di sini ya barisan ketika dinormkan ternyata konvergensinya juga berada di norm X sebagai absolute value konvergen, yaitu nilai absolute konvergen, ya, konvergensinya dia absolute. Ya. Di sini disebutkan kalau X-nya di sini ngomong kalau dia X-nya itu sebagai limit dari Xn, maka ya sudah begitu, tinggal dinormkan antara semuanya. Barisannya dinormkan, maka titik konvergensinya juga norm dari titik konvergensi yang awalnya begitu. Jadi pemberian norm ini ternyata mengawetkan sifat konvergensinya, malah di sini diperkuat, normnya diperkuat menjadi absolute values convergence. Jadi berdasarkan pertidaksamaan segitiga, buktinya kita masih menggunakan ini. Jadi ya sudah, kita menambahkan variabel min X dan plus X ya. Karena teman-teman di sini cuman ada Xn. Jadi saya tambahkan min X plus X di sini. Karena satu rumah, jadi yang awalnya min jadi plus, terus kemudian di sini karena pertidaksamaan segitiga, jadi tandanya berubah kurang dari sama dengan, maka yang tersisa xn min x, gitu, xn min x, gitu. Karena di sini xn min x masih berada di persekitaran epsilon, karena di sini syaratnya dia di sini limitnya di sini dia X, maka di sini saya masukkan X-nya sebagai titik limitnya dia. Barisan diselisihkan dengan titik limitnya. Nah, konvergensi dari normnya Xn itu menuju ke X merupakan konsekuensi langsung dari konvergensi Xn ke X, gitu. Kenapa gitu? Awalnya di sini kan ada norm gitu. Norm dinormkan lagi. Ingat, meskipun belajarnya kita yang sebelumnya ngomong bahwa untuk ngecek konvergensi harus menormkan barisan dengan limitnya gitu. Nah, di sini barisannya sudah dinormkan, limitnya juga gimana ini? Perlakunya apakah dinormkan juga? Nah, di sini kelihatan. Jadi norm dinormkan di sini adalah barisan kita yang awalnya norm, kita mau menjarakkan dengan barisan titik konvergensinya yang berupa norm juga. Ternyata di sini pengawetannya berlaku. Ya, pengawetannya berlaku. Di sini ketemu bahwa Xn itu kurang dari X itu merupakan barisan kita dengan titik konvergensinya.
gitu. Barisan dengan titik konvergensinya ternyata dia masih konvergen, otomatis ya berdasarkan teorema ini dia ngomong gitu ya, bahwa untuk mencari konvergensi dari normnya kita juga bisa menginduk dari yang awalnya tidak norm, kita juga bisa mencari barisan yang norm juga gitu dari sifat yang tidak norm. Jadi di sini langsung konvergensi menuju N merupakan konsekuensi ya. Langsung saja kita pakai gitu. Jadi tanpa harus, jadi berapapun misal barisan teman-teman yang awalnya ganti tanda begitu dinormkan, pasti tandanya menjadi positif semua begitu, akan lebih mudah pencarian konvergensinya. Itulah kenapa yang norm selalu mengikuti proses konvergensi dari yang tidak norm. Selanjutnya, kita kembangkan pemahaman kita. Kalau tadi sudah membahas tentang norm dari barisan, kita mutlakkan ya, kita mutlakkan. Nah, ini kalau perilakunya kalau kita akarkan bagaimana? Kalau saya punya barisan xn, merupakan barisan yang konvergen, dia ke x ya. Di sini sudah dijamin dia konvergen ke x, dan di mana barisan saya hanya barisan yang positif saja ya, nol positif saja, tidak negatif. Karena di sini bahasanya hanya bilangan real, bukan kompleks sehingga tidak ada bilangan imajiner. Jadi di sini xn yang saya miliki positif. Nah, kemudian kita mau mencari ya akar dari barisan yang konvergen itu gimana? Ya, kita mau mencari akarnya gimana? Ya, kita limitkan. Ternyata setelah dilimitkan, ternyata kalau misalnya punya barisan konvergen ke X, ternyata saya akarkan juga dia akan konvergen atau punya limit yang diakarkan juga dari nilai konvergensinya itu tadi. Nah, pembuktiannya berdasarkan teorema sebelumnya, kalau saya memiliki X-nya itu sebagai titik limitnya. Di sini titik limitnya itu apa? Itu X. Nah, di sini X itu sebagai titik limit dari Xn. Nah, Xn-nya dia di sini dia lebih besar daripada 0. Pasti, kenapa? Karena di sini barisan saya hanya positif saja. 0 positif saja, maka limitnya dia juga 0 positif saja, tidak mungkin negatif. Sehingga pernyataan sudah pasti masuk akal. Ya, make sense di sini. Karena kita hanya belajar bekerja di 0 positif. Selanjutnya kita anggap bahwa dua kasus ini ya. Dua kasus ini apa? Lebih besar sama dengan 0. Oh, saya pisah nih pembuktiannya untuk yang sama dengan 0 dan untuk yang lebih besar dari 0. Jadi kita akan membuktikan dua kali, dua kasus yang berbeda untuk yang limitnya lebih besar sama dengan 0. Kasus yang pertama untuk X sama dengan 0. Kalau ada epsilon positif dan karena Xn-nya itu dia menuju ke 0, Xn-nya itu menuju ke 0. Kenapa? Karena X-nya dia di sini tepat di angka 0. Ya, X-nya tepat di angka 0, maka konvergensinya dia tepat di angka 0 menuju ke angka 0 terdapat bilangan asli K. Demikian sehingga seperti definisi di awal, berapapun K-nya yang lebih besar, N-nya lebih besar daripada K, maka akan berlaku seperti ini ya. Karena dia hanya di area positif, maka Xn-nya dia lebih besar sama dengan 0. Ya. Maka Xn-nya dikurangkan dengan 0. Kenapa? Ini seharusnya ada tanda normnya. Nah, di sini bisa kelihatan ya, kita normkan, kita jarakkan, ternyata dia masih berada di rentang epsilon di sini gitu. Jadi masih ada di rentang epsilon. Karena dia di sini 0 itu sebagai titik konvergensinya. Sudah pasti Xn 0, pasti Xn-nya ini dia kurang dari epsilon. Dia masih berada di rentang epsilon. Oleh karena itu, berdasarkan teorema sebelumnya teorema sebelumnya ngomong kalau misalnya akar dari Xn-nya itu dia hanya di area positif dan berada di kurang dari epsilon saja ini. Nah, maka sudah pasti barisan ini akan konvergen ke barisan yang sebelumnya diakarkan gitu. Karena ya menginduk seperti norm tadi, dia juga menginduk. Kalau dia di sini kasusnya untuk tepat di angka 0, ternyata dijarakkan di angka 0, ternyata dia masih berada di epsilon. Artinya kalau berada di epsilon, tepat di angka 0 ini juga merupakan titik konvergensi sebagai limitnya dia untuk kasus akar Xn. Sehingga untuk mencari akar Xn, konvergensinya di mana? Ya, tinggal diakarkan saja dari konvergensi barisan Xn teman-teman tadi. Begitu.
Nah, untuk kasus yang kedua nih, yang tadi kan sama dengan, kalau ini yang kasus yang lebih besar, karena kita harus buktikan 2 kali, yaitu X lebih besar sama dengan 0. Jadi yang sama dengan tadi udah, yang lebih besar ini. Nah, untuk kasusnya, maka kalau X-nya positif, maka akar X-nya juga pasti dia positif. Ya, X-nya dia pasti positif, akar X-nya positif. Begitu. Karena di sini sudah, maka ya sudah gitu. Kita tinggal menselisihkan antara keduanya ya. Ini mau mencari jaraknya mereka. Jaraknya mereka ini hanya perkali pendefinisiannya dari penyamaan penyebut saja dari ruas kiri ke ruas kanan, terus kemudian disederhanakan seperti operasi biasa. Nah, karena di sini X N dan X itu sebagai dua titik konvergen, dua titik yang kita belum tahu konvergensi apakah ke X apa enggak, maka di sini masih berlaku sifat seperti ini ya. Akar dari Xn ditambah akar dari X pasti dia lebih besar dari akar dari X ya, pasti gitu. Karena di sini adanya penambahan variabel Xn di sini. Karena Xn-nya dia di sini selalu dia positif alias lebih besar daripada 0 di sini, ya berapapun ditambahin positif ditambah yang lebih besar daripada 0 pasti dia lebih besar di sini gitu. 5 ditambah 2 pasti lebih besar daripada 5 saja. Dimana 5 saja itu lebih besar daripada 0. Ini make sense ya, masuk akal dari yang premi pertama di sini. Akibatnya, nah ini kita mencoba untuk menjarakkan ya, menjarakkan antara barisan kita dengan prediksi titik limitnya. Prediksi titik limit titik konvergennya. Maka di sini dengan operasi biasa kita bisa mengeluarkan Xn dan X. Ya, Xn dan X kita operasikan, kita keluarkan di tanda normnya, yang dikeluarkan hanya seper akar X. Gitu. Jadi bisa terlihat di sini bahwasanya titik konvergensi dari Xn barisan kita itu akan menuju ke akar X juga. Kenapa? Karena di sini masih berada di kurang dari epsilon ya. Xn min X itu kan dia kurang dari epsilon. Nah, konstanta dikalikan kurang dari epsilon pasti dia kurang dari epsilon juga. Gitu. Padahal di sini hanya seper saja, lebih kecil ini kecil sekali dikalikan kurang dari epsilon pasti kecil sekali, kurang dari epsilon pasti dia kurang dari epsilon. Karena efeknya ya, Xn dan akar X di sini yang akar Xn dan akar X itu kurang dari epsilon, pasti di sini berdampak ya. Konvergensinya akar dari Xn kita pasti dia menuju ke akar X juga gitu. Jadi sama seperti norm, mengawetkan juga dari yang akar awalnya bukan siapa-siapa di sini, ternyata dia di sini akar X itu sebagai titik konvergensinya. Nah, terlihat bahwa Xn dan X itu ternyata dia sebagai titik konvergensinya yang dari awal sudah kita ketahui begitu. Selanjutnya, ini adalah pembahasan yang terakhir di teorema limit ya. Properties dari limit di barisan itu setelah belajar yang tadi sudah dipelajari banyak teoremanya, sifat-sifatnya, limit di dalam suatu barisan. Nah, ini ada lagi satu tentang barisan dari bilangan real yang saya sebut X ini. Nah, L-nya itu sebagai titik limitnya dia. Yang dari tadi titik limitnya X, saya ganti di sini menjadi L ya. L-nya itu apa? Limit dari Xn plus 1 per Xn. Jadi di sini ketika saya mempunyai barisan Xn, saya ambil barisan baru lagi yang Xn plus 1. Artinya lebih besar 1 setelahnya. Lebih besar 1 setelahnya. Kalau saya mempunyai barisan di angka di suku kelima berupa 1/5, saya ambil yang 1/6. 1 setelahnya, karena barisan saya 1/n. Maka 1/5 setelahnya saya ambil 1/n plus 1 jadi 1/6. Jadi ilustrasinya di sini. Itu sebagai limit dari Xn plus 1 per Xn. Limit dari perbandingan yang suku ke-6 dengan suku ke-5. Suku setelahnya dengan suku sebelumnya. Jadi ini membandingkan setelahnya dengan sebelumnya. Itu ketemu limit baru lagi yang kita sebut sebagai L. Itu ada limitnya gitu. Jika L-nya kurang dari 1, ini dijamin L-nya kurang dari 1. Jadi perbandingan antara setelahnya dan sebelumnya itu limitnya kurang dari 1, maka Xn itu konvergen. Pasti Xn di sini konvergen. Di sini belum tahu Xn ini konvergen apa enggak. Tapi kalau diambil barisan setelahnya, tepat 1 di setelahnya, terus kita bandingkan dengan barisan tersebut, kita bisa bandingkan. Kalau dia L-nya kurang dari 1, yaitu setengah, 1/4, 1/8, 1/7 gitu. Kalau dia L-nya kurang dari 1, maka Xn yang belum ada jaminan konvergen ternyata dia konvergen. Dan limitnya pasti dia
kok 0 gitu. Di sini ada jaminan. Jadi di sini karena kita membandingkan setelahnya dengan sebelumnya, dan kalau perbandingannya itu hasilnya kurang dari 1 limitnya, maka dia konvergen, dan konvergennya kemana? Ke 0 sebagai titik limitnya juga. Buktinya kalau dari teorema sebelumnya, kalau ada L-nya lebih besar sama dengan 0, ya, besar sama dengan 0. Diberikan R merupakan bilangan sedemikian sehingga karena L-nya lebih besar sama dengan 0 dan R-nya harus kurang dari 1 ini, harus kurang dari 1, maka di sini terdapat korelasi R, L, dan angka 1. Nah, maka di sini saya ambil epsilonnya. Epsilonnya berapa? Positif. Berapapun positif, saya ambil R min L. Ya, untuk memahamkan pemahaman. Kenapa bisa saya ambil ini? Karena R-nya dia di sini sebagai bilangan diberikan R-nya di posisinya antara L dan 1, di mana L-nya selalu positif, 0 positif, pasti R-nya di sini juga positif. Ya, positif dikurangi positif, pasti dia di sini hal yang positif dikurang positif, di mana R-nya di sini yang lebih besar daripada L, pasti dia positif juga. Ya, R-nya yang lebih besar di sini daripada L. Gitu. Jadi dia di sini positif juga. Maka sah-sah saja saya mengambil epsilonnya R min L. Kalau saya balik epsilonnya L min R boleh nggak? Nggak bisa karena L-nya yang lebih kecil. Maka nanti hasilnya jadi negatif. Lanjut, kemudian saya membandingkan ya. Barisan saya kan tadi ini ya, xn plus 1 per xn saya tulis. Kemudian titik limitnya kemana? Oh, ke L. Saya jarakkan. Ya. Ternyata jaraknya antara ini dan itu masih kurang dari epsilon. Kenapa? Karena di sini sebagai titik limitnya. Titik limitnya pasti dia konvergensi. Kalau konvergensi pasti dia masih berada persekitaran epsilon. Kalau persekitaran epsilon, maka dia berada di epsilon positif dan epsilon negatif. Atau norm kurang dari epsilon. Akibatnya di sini kalau ada N yang lebih besar daripada K yang saya ambil tadi, maka akan berlaku seperti ini. Nah, di sini saya ambil yang menuju ke epsilon yang positif ya. Epsilon positif di sini L plus epsilon. Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa di sini L itu ditambah. Ingat, masukkan saja epsilon itu R min L ya. Epsilon itu R min L. Oleh sebab itu ya karena dia di sini plus dan minus dia posisinya sama kuat, kita bisa langsung operasikan dan ketemunya di sini R ya. Jadi di sini xn min 1 per xn itu dia kurang dari R, di mana R itu kita masih belum tahu, posisinya R hanya berada di L dan 1 saja, berada di antara mereka. Jadi di sini sudah terbukti kalau R-nya itu merupakan hal yang kecil ketimbang xn plus 1 dan xn, ya, perbandingan antara yang setelahnya dan dirinya sendiri. Nah, kemudian setelah kita sudah mengetahui ternyata ya perbandingan dari suku setelahnya dan sebelumnya itu kurang dari R. Nah, untuk diambil N berapapun yang lebih besar daripada K, maka 0 itu sebagai starting point-nya dia dan R itu sebagai suku yang akhirnya nanti di dalam deret barisan yang kita miliki, karena di sini sudah berganti tanda ya, sudah berganti tanda. Jadi barisan yang awalnya terpisah dengan koma sudah berganti tanda karena ada korelasi itu tadi xn plus 1, xn min 1, xn sampai xk yang kita ambil yang lebih kecil daripada n itu tadi. Ada faktor R di sini ya, faktor R di mana R-nya itu tadi sudah diambil bahwa dia berada di kurang dari perbandingan dua barisan kita. Nah, diambil saja konstanta. Kenapa? Karena di sini kita hanya mau mempertimbangkan ya. Jadi konstanta XK per RK, XK per RK. Nah, di sini mau kita mencoba untuk representasikan dalam konstanta, maka barisan yang kita miliki sisanya tinggal ini ya. Jadi lebih ringkas wujudnya. Karena kita ibaratkan ini sebagai konstanta itu XK per R pangkat K. Ya, jadi di sini barisannya jauh lebih simpel sehingga untuk n-nya berapapun yang lebih besar daripada k, maka r-nya berada di 0 sampai 1. Tadi sudah berbicara bahwa r-nya itu kurang ya, kurang dari berada di antara L dan berada di angka 1 dan L-nya itu sebagai titik yang paling starting point-nya. Jadi R-nya berada 0 dari 1 sehingga limitnya dia itu pasti 0. Dan akibatnya
Kalau limitnya pangkatnya dia 0, pasti limit pangkat ini kan dia yang berfungsi ya. Barisan kita di sini berjalannya sudah tidak ada XF kan lagi, karena di sini sudah direpresentasikan menjadi CRN plus 1. Maka Rn-nya ini yang berjalan terus. Ya, kita terbukti kalau Rn-nya ini berjalan terus menuju ke 0, pasti barisan kita akan menuju ke 0 juga gitu. Karena di sini biasanya perjalanannya dia dari 0 menuju ke, kita nggak tahu di sini belajarnya kita sampai berapa. Ternyata di sini karena kita menggunakan perbandingan antara suku setelahnya tadi yang ada xn plus 1 dengan dibandingkan dengan xn gitu, kita membandingkan setelahnya dengan yang sebelumnya. Maka biasanya metode ini biasanya digunakan untuk dikalkulus sebagai uji rasio, mengetahui apakah deret kita konvergen apa enggak. Kalau konvergen maka dia rasionya harus kurang dari 1. Kurang dari 1. Apakah kalau rasio dia bisa negatif? Tidak bisa, karena di sini diperkuat bahwa rasionya harus lebih dari 0 dan kurang dari 1. Ya, kalau dia kurang dari 1 dan lebih dari 0, artinya berada di antara 0 sampai 1, maka uji rasio ini berhasil. Ya, uji rasio berhasil. Kenapa? Karena sudah dijamin juga bahwa limitnya itu pasti ke 0 juga. Tuh, limitnya pasti dia ke 0 sebagai titik konvergensi. Meskipun rasionya hanya berjalan 0 sampai 1 saja. Gitu. Jadi di sini karena kita menggunakan perbandingan, maka uji rasio syaratnya harus R-nya berada di antara 0 sampai 1, maka limitnya sudah pasti terjamin dia 0. Gitu, karena barisan kita 0 di sini, berhentinya di 0. Nah, di sini berjalan terus dia, berjalan terus. Karena rasio ya, pasti di sini berjalan terus. Nah, berjalan terus, pangkatnya dia berjalan terus. Gitu, yang lebih lagi berjalan. Gitu. Ilustrasinya, nah diberikan xn. Nah, xn di sini berupa n per 2 pangkat n. Maka dapat diperoleh. Nah, kalau saya punya xn seperti ini, saya ambil xn plus 1. Ya, tinggal ditambah saja variabel n dengan n plus 1. Yaitu jadi n plus 1 per 2 pangkat n plus 1. Jadi yang awalnya n berubah menjadi n plus 1. Gitu saja. Ini operasi biasa perkalian ya, penyebutnya saya coba untuk ubah menjadi perkalian, jadi tandanya menjadi perkalian di sini, jadi diubah, dibalik. Terus kemudian di sini ada setengah ya, karena di sini bisa dilakukan cancelasi, jadi setengah dikalikan 1 plus 1/n. Nah, di sini limitnya dia ketemunya setengah gitu, setengah, karena di sini ketemunya di sini setengah gitu kali ditambah setengah dikalikan 1/n. Ingat 1/n di sini dia 0, jadi sisanya hanya setengah saja gitu. Jadi di sini karena limitnya dia setengah ya, karena limitnya dia setengah dan setengah itu kurang dari 1, maka berdasarkan teorema ini ditunjukkan bahwa limitnya n per 2 pangkat n itu pasti dia 0 gitu. Karena apa? Ini sebagai rasio. R-nya dia kurang dari 1. Nah, kurang dari 1. Karena rasionya dia ini sebagai uji rasionya dia. Hasil uji rasio. Uji rasio mana? Karena di sini dia membandingkan antara yang setelahnya dengan sebelumnya. Jadi di sini kita bisa sebut sebagai uji rasio, yaitu rasio membandingkan yang setelahnya dengan sebelumnya, itu jaraknya dia cuma setengah, rasionya dia cuma setengah, maka karena setengah kurang dari 1, limitnya sudah pasti dia 0. Gitu. Jadi ini bisa kita gunakan untuk menguji konvergensi. Biasanya di sini adalah dia berupa geometri ya, deret geometri. Jadi kalau bisa dibuktikan R-nya kurang dari 1, maka dia konvergensinya ke angka 0. Baik, itu tadi penjelasan tentang teorema limit yang berkaitan dengan barisan ya, barisan-barisan yang sudah kita miliki, ternyata dia memiliki kaitan dengan limit, diperkuat dengan teorema-teorema limit, jadi difokuskan pembahasan di teorema limit pada barisan. Semoga bermanfaat, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.